Perkenalkan, nama saya Syifa Puspita dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 5 dari Universitas Siliwangi. Mungkin nama lengkap Bapak apa sama jabatannya? Nama saya Kadar Usman SAPNSI, jabatan Sekretaris Kelurahan. Ya, copot. Ya udah, apa-apa. Barangkali kelihatan. Ya. Kalau boleh tahu sudah menjabat berapa tahun, Pak? Untuk jabatan yang ini baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Tapi saya di sini udah 7,5 tahun. Untuk asal tempat tinggalnya di mana? Saya warga domisili di perumahan di desa sebelah di Telaga Murni, Cikarang Barat. Mungkin boleh dijelaskan Bapak lulusan mana dan dari universitas? Kalau bicara Rionya agak sedikit unik saya. Dasarnya saya adalah orang teknik sipil, lulusan UI. Tapi perjalanan hidup kemudian membawa saya jadi aparatur pemerintahan, administrasi pemerintahan. Kemudian saya kuliah di bidang administrasi negara sampai S2-nya juga urusan administrasi negara. Jadi saya tinggal masa lalu soal teknik sipil. Mungkin langsung ke pertanyaannya, Pak. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, mungkin boleh diceritakan masalah kesehatan utama yang dihadapi oleh di masyarakat di kelurahan ini? Secara umum kecenderungan masyarakat terhadap pada aspek kesehatan cukup baik. Kemudian pelayanan di sini pun dengan berbagai banyak jenis sarana kesehatan, termasuk jumlahnya pun dirasa cukup memadai. Di Wanasari itu bahkan RSUD kabupaten juga di sini. Ada kemudian beberapa rumah sakit swasta seperti Permata Bunda, terus Cibitung Medika yang sekarang namanya jadi Rumah Sakit Plumbon, kemudian beberapa klinik-klinik besar, sehingga aspek pelayanan kesehatan di Wanasari terhadap masyarakatnya dirasa cukup baik. Kemudian terkait program-program penanganan, misalnya ada sesuatu yang harus ditangani, itu juga berjalan baik. Koordinasi kita cukup baik dengan sektor-sektor kesehatan. Kemudian ya salah satu program yang sekarang lagi digalakkan adalah pengentasan kasus stunting. Di kita pun juga sudah jauh lebih baik, meskipun masih ada mungkin 1-2 kasus masih ada, tapi kita terus menekan angka itu. Berarti untuk program kesehatannya sekarang fokusnya lagi ke stunting ya, Pak? Salah satunya, meskipun kita karena cukup baik di sini, penekanannya tidak terlalu menonjol lah. Untuk masalah kesehatan yang lainnya, apakah ada selain stunting atau kayak DBD atau kasus-kasus terkadang ada, meskipun tidak selalu gitu ya. Jadi sifatnya ya pada waktu tertentu nggak ada, tapi terkadang lo ada. Gitu. Kalau akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kelurahan Wanasari ini berarti bagus ya, Pak? Akses pelayanannya cukup bagus. Dekat dari mana? Dekat, iya. Dari rumah sakit utama dekat, dari kita ada beberapa. Apa ada kendala utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan?
Sepertinya sih bukan nggak ada, tapi ya hampir tidak ada. Semua berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan kewilayahan seperti Posyandu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, pelayanan dasar juga semua berjalan. Bagaimana kelurahan bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, atau organisasi kesehatan lainnya untuk menangani masalah kesehatan? Masalah kesehatan memang leading sektornya mereka ya, sebagai instansi pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat. Kelurahan dalam hal ini memposisikan diri untuk memfasilitasi bila ada yang memang mungkin bisa kita fasilitasi. Misalnya kegiatan-kegiatan karena rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya untuk merambah ke masyarakat dia kurang ada organnya. Kalau kami kan RW, RT dan beberapa lembaga kemasyarakatan itu di bawah kami, sehingga kami bisa memberikan pengarahan kepada mereka, memediasi segala program-program atau rencana kerja dari kesehatan atau instansi kesehatan. Kita memfasilitasi karena RW, RT, posyandu dan sebagainya itu kan yang lebih dekat dengan masyarakat, sasarannya akan ke sana melalui mereka kepada masyarakat. Bagaimana kondisi fasilitas olahraga atau ruang terbuka publik untuk mendukung aktivitas fisik di masyarakat? Kayak apakah ada ruang terbuka untuk masyarakat bisa olahraga? Kelurahan Wanasari itu 43 RW. Dari 43 RW itu ada 35 RW merupakan pemukiman perumahan. Ya. Pemukiman perumahan itu semuanya dilengkapi atau tersedia fasos-fasum yang kemudian oleh masyarakat apakah melalui swadaya atau bantuan pemerintah dibangunlah sarana olahraga seperti yang paling sederhana pun seperti lapangan voli, lapangan bulu tangkis itu bisa dikatakan semuanya ada. Ya. Artinya ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan olahraga khusus yang di perumahan itu bisa dikatakan 100% tersedia. Kecuali untuk yang di perkampungan hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong, sehingga disitulah mereka bisa beraktivitas, misalnya di sore hari main voli atau apapun ya. Jadi tingkat ketersediaan sarana buat warga ya cukup memadai lah secara umum. Apakah ada pengawasan secara rutin dari pihak kelurahan terhadap permasalahan terhadap program-program kesehatan yang ada di kelurahan? Kalau khusus bicara kesehatannya, ya kita lebih kepada bukan pengawasan, tapi ada sistem kerja. Bila ada sesuatu, laporan berjalan dengan baik. Sehingga ada sesuatu lah di bawah. Laporan itu segera. Mulai dari RT, RW sampai ke kelurahan, dan kita juga teruskan kecamatan dan dinas terkait. Untuk upaya yang sudah dilakukan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat itu? Salah satu bentuk langkah-langkah kita secara rutin memberikan pembinaan kepada kader-kader posyandu. Ya. Karena aspek kesehatan melalui jalur pemerintahan yang bisa merambah ke bawah melalui kader-kader posyandu. Mereka pun yang kemudian menjadi ujung tombak bagi urusan kesehatan pada masyarakat yang melalui pelayanannya. Meskipun hanya sebulan sekali, tapi itu cukup memberikan pencerahan dan pemahaman lah kepada masyarakat. Dan kita berikan binaan secara rutin paling tidak setahun 2 kali kepada kader-kader posyandu kita. Kalau untuk tentang masalah kayak kan banyak ibu hamil, terus banyak lansia, banyak balita itu
Ada program-program khusus nggak Pak? Program khusus tidak ada, tapi saya kira apa yang dijalankan di Posyandu paling tidak standar minimal sudah terpenuhi. Kalau untuk tentang permasalahan kesehatan jiwa gitu Pak, apa ada? Kesehatan? Jiwa. Kesehatan mental. Oh, Ya. kalau kita sih hanya memfasilitasi ya. Jika ada suatu persoalan di masyarakat terkait gangguan jiwa gitu ya, ada instansinya, kita melalui dinas sosial, di situ ada semacam treatment ya, penanganan terhadap mereka. Jadi kita hanya memfasilitator aja, artinya penghubung, mediasi dari masyarakat. Karena ini instansi teknisnya di sana. Kalau misalkan apakah saat ini ada keluhan-keluhan dari masyarakat Pak tentang permasalahan kesehatan? Keluhan terhadap kesehatan. Relatif tidak ada sih. Kesehatan biasanya juga diakibatkan situasi kondisi yang ada, masalah kesehatan, gangguan saluran pernapasan dikarenakan pada waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu, hujan, warga kena hujan sehingga selesma ataupun batuk-batuk. Jadi kalau untuk yang lain sepertinya relatif tidak ada. Kalau bicara pelayanannya sendiri, kita melihat nih dari penilaian kami ya, bahwa pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kita sudah semakin membaik. Dari tingkat yang paling besar pun di RSUD kita melihat mereka melakukan inovasi perbaikan pelayanan terus berbenah, maupun termasuk yang swasta. Mungkin itu aja Pak wawancara pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau misalkan mengganggu waktu Bapak ini.